Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66, dilanjut pasal 80. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunyatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian?" Lalu mereka memberi syarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang ia berikan kepada anaknya itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kehadiran Sang Pembuka Jalan Tuhan. Hari ini kita merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis ini pada awalnya dari peranan Elisabet dan Sakaria. Peranan Santa Elisabet dan Sakaria, orang tua Santo Yohanes Pembaptis, dalam karya keselamatan Allah sangat besar. Mereka adalah suami istri yang tangguh dan sungguh-sungguh beriman yang kokoh. Mereka selalu menyerahkan seluruh pekerjaan dan perkara hidupnya kepada Allah. Mereka tidak pernah putus asa dan melarikan diri dari Allah, walaupun hingga usia tuanya belum memiliki keturunan. Mereka tetap bertekun dalam doa dan mempersembahkan diri pada belas kasih dan kerahiman Allah. Dalam masa tuanya terjadi sebuah peristiwa iman yang menakjubkan, yaitu Tuhan mengaruniakan mereka seorang putra tunggal yang diberi namanya Yohanes. Kelahirannya membawa kejutan karena terjadi perdebatan tentang nama yang harus diberikan kepadanya. Masih terjadi peristiwa iman dalam diri Sakaria yang bisu sejak Elisabet mengandung.
Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Mengapa terjadi perdebatan? Terjadi perdebatan karena ia harus diberi nama Sakaria. Akan tetapi menjadi tanda heran bagi semua orang karena namanya adalah Yohanes, bukan Sakaria, seperti yang diharapkan dan mengikuti tradisi. Dalam tradisi Yahudi, pada waktu itu biasanya anak diberi nama mengikuti nama ayahnya, kakek dan leluhurnya. Saudara-saudari, dalam Injil Lukas, Sakaria menegaskan bahwa nama itu diberikan sesuai perintah malaikat yang menyatakan dalam mimpinya bahwa anak mereka harus diberi nama Yohanes. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kadang-kadang Tuhan memiliki rencana yang berbeda dari yang kita harapkan. Keputusan Elizabeth dan Sakaria untuk memberi nama Yohanes menunjukkan bahwa mereka mendengarkan perintah Tuhan. Nama Yohanes sendiri memiliki makna yang khusus, yaitu Tuhan Pemurah, sesuai dengan peran yang akan dijalani anak itu. Dia muncul sebagai nabi yang kuat dan penuh keberanian, memanggil umat manusia untuk bertobat dan mempersiapkan hati mereka untuk kedatangan Mesias yang dijanjikan. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Seorang nabi besar yang berani mengobarkan semangat pertobatan di pelbagai kekerasan dan kekejaman akibat dosa. Peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini juga menjadi pelajaran penting bagi pasangan suami istri yang sudah diberikan dan diberkati dengan kehadiran anak dalam keluarga. Anak-anak adalah anugerah terindah dari Tuhan yang harus dijaga, dibimbing dengan baik agar tumbuh menjadi pribadi yang berbakti kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara-saudari, marilah kita menimba semangat spiritual Santo Yohanes Pembaptis dan kedua orang tuanya. Mereka adalah sosok beriman yang tulus. Maka kita selalu berserah diri dan menaruh harapan yang total kepada Allah. Seluruh hidup kita diletakkan pada campur tangan Allah dan hidup berdasarkan pada kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini
dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.